DPR dan pemerintah memiliki pemahaman yang sama bahwa krisis ini setidak-tidaknya kita perlu waktu 3 tahun untuk bisa mengembalikan situasi kita lebih terkendali lagi. Hai sahabat Times ID, ketemu lagi kita pada sore hari ini untuk diskusi seru dalam acara Times Inspiring yang menyajikan pikiran, karya, dan gagasan orang-orang keren. Kali ini kita kedatangan tamu, seorang penulis buku sekaligus anggota DPR RI kita, Komisi 11 DPR RI, Bapak Insinyur Campbell Samad, STMSI. Beliau senior saya, aktivis di KAHMI juga beliau, mantan Ketua Presidium KAHMI. Terus juga selain di KAHMI, beliau banyak membuat gagasan, misalnya KAHMI Entrepreneur, kemudian karya terbaru yang beliau hadirkan, pahlawan-pahlawan Le Parler Covidnomics. Kita akan bedah karya dan gagasan beliau pada sore hari ini. Assalamualaikum Kak Campbell, saya sapa Kak aja atau Abang ya? Waalaikumsalam. Wow, Red Times luar biasa. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Mas Rahmat M. Arsyad. Oh. Ini senior saya beliau ini. Lanjut. Ya Kak. Yang pertama, Campbell Samad ini lahir di Pangkep ya. Di Pangkep, Malang, 20 Juli 1974. Bisa diceritakan sedikit dari latar belakang Kak Campbell sendiri? Bung Rahmat, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena readtimes.id, satu media yang lahir dan tumbuh di tengah tantangan bangsa yang begitu berat ya. Ini saya kira hanya orang-orang yang memiliki tingkat resiliensi yang tinggi, mampu mempertahankan daya inovasi dan kreativitas yang bisa terus berkarya di masa-masa sulit ini. Saya dilahirkan di 20 Juli, itu sebetulnya adalah cancer. Cancer, cancer. Jadi pada hari Jumat, pada malam bulan suci Ramadan. Jadi besok puasa, dini hari, Jumat dini hari itu saya dilahirkan. Kira-kira begitulah cerita ibu saya di sebuah kampung sekitar 66 km dari kota Makassar. Waktu itu belum ada listrik di kampung kita, masih desa namanya, Desa Talaka. Tahun 74 yang 47 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 74 ya. 47 tahun yang lalu. Jadi ayah dan ibu saya adalah seorang petani, ayah saya seorang petani tambak, kemudian sekolahnya, alhamdulillah bersyukur beliau bisa menyelesaikan SR. Kalau dulu namanya SR, Sekolah Rakyat. Jadi tingkatan SD kali ya. Tetapi alhamdulillah hati dan jiwanya tentu jauh lebih luas daripada pendidikan formal yang dilalui. Saya kira itu, Bung Rahmat. Oke, menarik sekali Kak, latar belakang beliau. Gagasan Le Parler Covidnomics ini seperti apa Kak? Saya lihat sudah mulai banyak dibahas, dibedah di banyak tempat. Kira-kira apa yang ingin Pak Campbell Samad sampaikan lewat Le Parler Covidnomics yang menjadi karya terakhir Kak Campbell? Jadi sebetulnya pertama dari segi judul, Le Parler, jadi nama parlemen di Prancis. Jadi kalau di Indonesia disebut DPR RI, kalau di Amerika Kongres, Senat, kalau di Prancis itu Le Parler, sebuah lembaga legislatif yang memiliki fungsi memberikan political approve terhadap kebijakan eksekutif ya. Kemudian COVID itu sendiri adalah sebuah
simbol tantangan yang sedang kita hadapi hari ini dan menjadi simbolisasi daripada bencana itu sendiri. Kemudian nomics itu adalah sebuah basic pengetahuan bahwa di balik peristiwa, di balik bencana, di balik tekanan yang begitu kuat kita hadapi, sebetulnya ada sains, ada teknologi, ada basic knowledge yang bisa digali jauh lebih mendalam di dalamnya. Nah, kalau dikompilasi maka memiliki makna bahwa parlemen, kemudian seluruh stakeholder yang terlibat dalam menghadapi COVID ini memiliki pengetahuan yang berbeda-beda dalam mengkompilasi, dalam merumuskan sebuah kebijakan. Kira-kira begitu makna daripada judul buku ini. Oke, saya sudah membaca beberapa review karena bukunya belum sampai di Makassar tentang buku ini. Menariknya ada banyak cerita rupanya yang disajikan oleh Pak Kamrul Samad, mulai dari peristiwa mengangkat kisah-kisah orang kecil sampai para pengambil kebijakan dari fenomena COVID ini. Apa yang ingin disampaikan dari kisah-kisah itu, Pak? Jadi yang melatar belakangi kita sebetulnya dalam menulis buku ini adalah peristiwa ketika 2 Maret 2020 Presiden Jokowi mengumumkan resmi ada 2 warga negara kita terjangkit COVID. Lalu kemudian di negara-negara lain kan sudah mulai lockdown. Sudah mulai menutup. Tiongkok, Jerman, Prancis, dan berbagai negara lebih dahulu mengambil kebijakan lockdown. Kita 2 Maret baru mengumumkan resmi, kemudian akhir Maret kita melakukan kebijakan PSBB ya sebagai turunan daripada karantina wilayah. Dari situlah kemudian saya mencari referensi peristiwa yang sedang dihadapi oleh umat manusia di belahan bumi. Kemudian teman-teman saya mengatakan ada kemungkinan itu ada kemiripan dengan peristiwa flu Spanyol tahun 1918 yang pernah terjadi dan dimulai dari Spanyol yang kemudian menelan korban jiwa mencapai 4 jutaan orang di seluruh dunia. Jadi lebih kurang 104 tahun yang lalu lah kira-kira gitu. 103 tahun yang lalu. Saya cari referensinya, saya menemukan sulit sekali menemukan, sangat terbatas tentang flu Spanyol 1918. Dari situlah kemudian menjadi challenge bagi saya untuk mendokumentasikan setiap peristiwa, setiap kejadian, setiap proses yang kami lalui, yang kami lihat, yang kami amati sebagai bagian daripada warga negara Indonesia yang kebetulan saat ini sedang bertugas di DPR, Member of Parliament Indonesia. Maka dari situlah kami terus mendokumentasikan kejadian demi kejadian. Apa yang terjadi di Wuhan, kemudian pemerintah Indonesia memutuskan mengembalikan warga negara Indonesia yang ada di Wuhan, di karantina di Pulau Natuna. Lalu kemudian terjadi lockdown di beberapa negara. Terus kafe-kafe yang tadinya antrian setiap hari seperti Cafe Parde di Vietnam tiba-tiba sepi. Bagaimana negeri Hobbit misalnya mengambil kebijakan yang sangat ketat. Lalu kemudian bagaimana di negeri Samba di Brasil orang tidak percaya dengan COVID dan juga presidennya ikut memimpin ketidakpercayaan itu. Kita semuanya belajar dari itu dan akhirnya saya merasa ini penting untuk dikompilasi menjadi sebuah literasi buat generasi kita mendatang. Kira-kira itu, Bung Rahmat. Keren sekali. Saya ingat Helmut Muhlich ya, ketika bicara tentang memoria kolektif. Jadi apa yang dilakukan oleh Kak Kamrul atau Pak Kamrul Samad ini, beliau merekam satu peristiwa dan mendokumentasikan untuk menjadi memori kolektif bangsa ini atau seluruh dunia dari kesulitan peristiwa seperti kisah flu Spanyol untuk mencari inspirasinya apa di balik flu Spanyol itu. Nah, ini memori kolektif ini menjadi penting sekali. Ya, bagaimana menimbulkan kesadaran. Pak Kamrul, susah tidak dalam proses pendokumentasian dari semua peristiwa tadi?
Eh, Sekarang karena era digital ya, yang Ya. relatif mudah terjangkau dan kita bisa real time menyaksikan berbagai macam peristiwa di belahan dunia, di benua Eropa, di benua Amerika, di Asia, di Middle East, di Timur Tengah. Kita bisa mengikuti itu semuanya secara real time melalui televisi media, melalui media sosial, melalui berbagai macam channel-channel lainnya. Sehingga praktis apa yang terjadi di belahan dunia seketika kita bisa mendapatkan informasi itu. Lalu kemudian yang kedua, terpikirlah saya nggak boleh hanya saya yang menjadi berkontribusi di dalam buku ini. Maka saya waktu itu mencoba menyusun beberapa skema-skema pola paradigma kerja dalam pendokumentasian ini. Lahirlah 3 sumber. Saya mengatakan 3 sumber, blok pemerintah, blok parlemen, dan blok civil society yang direpresentasi oleh para pengamat. Ya. Saya mengirimkan ke email, WA, ke berbagai unsur yang saya sebut tadi itu, menyampaikan bahwa saya ingin saudara-saudara berkontribusi untuk generasi yang mendatang. Karena saya melihat Anda aktif dalam memberikan edukasi ke publik dengan sudut pandang yang berbeda. Misalnya pemerintah, Menteri Keuangan aktif memberikan literasi bukan hanya di parlemen, tetapi melalui channel, melalui berbagai macam dialog dengan publik. Kemudian di sisi yang lain ada civil society, Dr. Rizal Ramli misalnya, Dr. Faisal Basri, yang juga tidak kalah aktif memberi edukasi ke publik dengan perspektif, dengan pandangan yang berbeda. Ini kan menarik. Ini menarik sehingga penting bagi seorang anggota parlemen atau sebagai seorang warga negara atau sebagai seorang anak bangsa yang memiliki kesadaran bahwa literasi generasi muda ini penting. Karena itu kami kemudian menghimpun pikiran-pikiran 23 tokoh yang ada yang kami bisa jangkau dan kami nilai sangat aktif, alhamdulillah sampai hari ini dalam perumusan kebijakan, dalam kontrol terhadap kebijakan pemerintah, dalam mengawasi implementasi kebijakan pemerintah, dan juga merefleksikan masyarakat kita yang terdampak akibat COVID ini, ataupun yang terdampak akibat lahirnya kebijakan pemerintah. Dampaknya bisa positif, mereka bisa bertahan, atau resilience mereka, ketahanan mereka bisa meningkat. Itu misalnya orang yang kehilangan harapan dari penjual bubur, lalu kemudian yang dia punya mimpi untuk naik haji, kemudian seketika dia harus menutup mimpi itu dengan rapat karena jualan mereka tidak lagi seperti biasa dan Mekah ternyata ditutup sehingga tidak ada kepastian kapan dia bisa meraih mimpinya kembali. Itu Bung Rahmat. Jarang ada anggota DPR yang punya kesabaran dan kesetiaan untuk membangun literasi publik. Walaupun itu bagian dari tugas DPR juga sebenarnya, membangun kesadaran publik, pemahaman, dan sebagainya. Kak Campbell, ada satu isu yang menonjol dan sampai hari-hari ini, bahkan kemarin Presiden pun, dan ini ada hubungannya dengan buku yang ditulis oleh Pak Campbell, Le Parler Covidonomics ini. Salah satu isunya antara penanganan kesehatan, yaitu kebijakan di bidang penanggulangan COVID itu sendiri. Dan yang kedua adalah pada konteks kebijakan ekonomi. Karena ini dua sisi yang sulit ini. Nah, kira-kira perspektif Le Parler Covidonomics ini, apakah memang punya kecenderungan ke ekonomi saja atau ke kesehatannya? Seperti referensi dari kisah flu Spanyol tadi. Silakan. Jadi, Bung Rahmat, sebetulnya yang waktu 30 Maret 2020 Presiden mengumumkan keluarnya Perpu nomor 1 di Istana Bogor. Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang penyelamatan sistem keuangan negara dan industri keuangan. Itulah sebetulnya adalah hulu kebijakan kita. Hulu kebijakan yang menyangkut 3 hal. Pertama, kebijakan yang berkaitan dengan otoritas moneter, kebijakan yang berkaitan dengan otoritas fiskal,
dan kebijakan yang berkaitan dengan otoritas mikroprudensial di sektor perbankan dan industri keuangan lainnya. Nah, dari situ kemudian kita rancang arah kebijakan keuangan negara dan industri keuangan untuk menopang dua hal. Pertama, mengendalikan fundamental krisis. Apa itu fundamental krisis? Yaitu kesehatan. Kendalikan dulu fundamental krisisnya. Di saat yang sama, selamatkan ekonomi masyarakat. Kalau tidak bisa diselamatkan, apa yang harus bisa dilakukan? Nah, kendalikan fundamental krisis ini, pertama, siapkan kebijakan fiskal, anggaran, mulai dari insentif untuk naskes, penyediaan BS laboratorium BSL-2, BSL-3, penyediaan APD untuk tenaga medis kita, kemudian perluasan rumah sakit rujukan, lalu kemudian penyediaan obat-obatan, lalu kemudian berikan skema kebijakan fiskal yang lebih longgar kepada pemerintah daerah supaya puskesmas, RSUD itu bisa kemudian terupgrade pelayanan dan bisa menjangkau masyarakat yang terkena COVID. Jadi fundamental krisis. Ini penting. Karena nggak akan mungkin kita bisa capai pemulihan ekonomi tanpa fundamental krisis. Karena itu, Parlemen memberikan political approve terhadap Perpu nomor 1 tahun 2020, lahirlah Undang-Undang nomor 2. Disetujui. Yang dulu Perpu 2008 di masa Pak SBY, itu ditolak oleh DPR. Walaupun konteks krisisnya agak berbeda. Kalau sekarang kita memiliki pemahaman yang sama antara parlemen dengan pemerintah bahwa situasi ini adalah extraordinary. Karena itu, kita apa yang diminta oleh pemerintah, kita berikan persetujuan melalui Undang-Undang nomor 2. Sehingga pemerintah boleh melakukan relokasi, boleh melakukan refokusin anggaran, dan boleh pemerintah defisit APBN kita tanpa batas maksimal. Yang sebelumnya, Bung Rahmat, itu maksimal 3%. Ya. Defisit APBN kita. Dengan adanya Undang-Undang nomor 2, tanpa batas maksimal, tapi dengan 3 tahun interval waktunya. 2020, 2021, dan 2022. Apa artinya? DPR dan pemerintah memiliki pemahaman yang sama bahwa krisis ini setidak-tidaknya kita perlu waktu 3 tahun. Untuk bisa mengembalikan situasi kita lebih terkendali lagi. Kira-kira begitu. Menarik sekali. Jadi kebijakan pemerintah yang disepakati oleh DPR juga berfokus pada fundamental krisisnya, yaitu pada penanganan COVID itu sendiri. Tapi faktanya, hari-hari ini bahkan Indonesia dijuluki sebagai negara pusat transmisi nomor 1 di dunia karena penanganan efek COVID ini bagi korban jiwa yang begitu besar, kemudian masih besarnya angka penularan dan fakta-fakta lain dari sejumlah kebijakan. Kira-kira apa yang salah dari proses itu? Kalau kita bicara tadi pada konteks fundamental krisis itu sendiri. Kalau yang tahun 2020 menurut saya sudah jauh lebih baik. Sudah, walaupun gini Mas Rahmat. Jadi tidak ada satu negara di dunia ini yang punya pengalaman mengatasi yang namanya COVID. Karena itu, setiap pemimpin negara di dunia ini saling mencari bentuk kebijakan mana yang sesuai untuk negaranya dalam mengantisipasi COVID. Tahun 2020 kita menerapkan PSBB. Dan menurut saya itu cukup efektif dan kesadaran masyarakat juga cukup kuat. Karena ekonomi kita waktu itu masih relatif, keadaannya masih relatif lebih baik lah. Nah, tahun 2021 ini kita ada sedikit keterlambatan dalam menerapkan PPKM darurat. Yang kedua, mutasi virusnya lebih dahsyat daripada virus 2020. Nah, jadi terlanjur virusnya berada di tengah masyarakat, baru kita tutup PPKM daruratnya. Nah, sementara mutasi virusnya itu bisa 3-8 orang. Kalau satunya kena, bisa berpotensi menyebar sampai 8 orang. Itu yang kemudian membuat kita
agak sulit mengendalikan di 2 bulan terakhir ini. Nah, tapi kita harus punya optimisme karena pemerintah sudah mulai memberlakukan PPKM darurat. Yang menurut saya ini penting sekali untuk dilakukan. Penting karena untuk mengembalikan tingkat keseimbangan antara BOR kita dengan kebutuhan masyarakat, dengan keadaan masyarakat. Sekarang rakyat kita masih ratusan ribu yang isoman, belum terjangkau layanan medis. Apa buktinya? Setiap hari masih yang meninggal kisaran 1.000 orang, itu rata-rata karena tidak terlanjau layanan medis. Jadi PPKM darurat ini atau PPKM level 4 ini menurut saya tetap harus dilanjutkan sampai ada keseimbangan. Kenapa kita harus konsen terhadap penyelamatan nyawa rakyat, Mas Rahmat? Jadi Lepale Covidonomics ini punya pandangan mazhab kesehatan dibanding mazhab ekonomi. Jadi kalau ada 2 pertarungan, apakah mendahulukan ekonomi atau kesehatan, kita harus mendahulukan kesehatan dulu. Begitu. Jadi kalau kita tidak bisa makan karena tidak ada uang, kita bisa kirim uang segera. Tapi kalau rakyat kita meninggal tidak bisa dihidupkan lagi. Jadi kalau rakyat kita tidak bisa makan, itu bisa kita kirimkan sembako, bisa kita bagikan sembako, bisa kita berikan uang untuk belanja. Tapi kalau rakyat kita meninggal akibat kita tidak hadir memberikan pertolongan layanan medis, ini kesalahan terbesar dalam sejarah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, termasuk rakyat yang ada di dalam. Gitu. Oke, keren sekali. Pak Campbell, apa pembelajaran dari peristiwa pandemi untuk kita, untuk bangsa ini yang harusnya menjadi catatan kita? Dan saya yakin pasti terekam di buku Lepale Covidonomics ke depan. Jadi ada beberapa catatan saya yang penting untuk diketahui, bahwa ini adalah peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah yang perlu diketahui oleh generasi mendatang. Sehingga bangsa Indonesia di masa-masa yang akan datang bisa atau lebih siap menghadapi situasi darurat apapun yang akan terjadi. Kita bersyukur sebetulnya punya pemimpin seperti Pak Harto, yang jauh-jauh hari sudah berpikir satu kecamatan, satu puskesmas. Harusnya kita teruskan menjadi satu desa, satu puskesmas. Dan harusnya kita upgrade sarana dan prasarana puskesmas itu yang bisa mengobati penyakit berat buat masyarakat, termasuk di dalamnya penyakit menular. Ini yang penting menjadi pelajaran buat kita. Sehingga siapapun yang memimpin negeri ini di masa-masa yang akan datang, ketahanan sebuah bangsa, salah satu yang paling penting adalah ketahanan kesehatan. Karena ekonomi tidak akan bisa bergerak, daya beli tidak akan bisa tumbuh, kalau ketahanan kesehatan itu tidak bisa kita miliki sepenuhnya. Indonesia terdiri dari negara-negara kepulauan, daerah wilayah kepulauan, dan kita sangat berpotensi sebetulnya
untuk menjadi pemenang di wilayah masing-masing. Kalau seandainya kita memiliki kesiapan yang jauh lebih baik. Karena itu, pesan saya kepada para pahlawan-pahlawan, saya sebut itu adalah pahlawan-pahlawan yang memiliki kemampuan, yang memiliki kehebatan, bertahan di tengah kesulitan. Pahlawan itu saya menyebutnya, Bung Rahmat, yang hari ini kerja untuk makan besok. Kalau dia nggak kerja hari ini, dia utang hanya untuk makan besok. Mereka lah pahlawan sesungguhnya. Mereka yang berdagang bakso keliling, yang membuka warteg keliling, lalu kemudian mengirim setiap bulan sedikit demi sedikit uangnya ke kampung untuk nyicil supaya ada sawah di kampungnya yang bisa dia biayai. Mereka lah pahlawan-pahlawan. Dan hari ini mereka tetap bisa bertahan. Inilah yang harus diselamatkan oleh rakyat kita. Itulah yang kami sebut di dalam buku ini, para pahlawan-pahlawan Copinomics, yang telah mengorbankan dirinya, mengorbankan seluruh energinya untuk menyelamatkan lingkungan keluarga terkecil. Inilah yang kita sebut pahlawan, Mas Rahmat. Dan pahlawan itu harus mengikuti PPKM, ya. Tetap harus mengikuti itu semua. Ya. Karena dan itu tidak mudah. Kondisi dia menjadi pahlawan karena dia harus mengorbankan. Dan gitu saya ya? yakin mereka belum tentu terjangkau bantuan pemerintah. Okay. Saya yakin. Ada Dan pahlawan ini harus disupport oleh pemerintah. Dan itulah pahlawannya sesungguhnya. Bisa Pak Kamru Samad di Komisi 11, fokusnya keuangan. Salah satunya keuangan. Bagaimana supporting untuk pahlawan ini sendiri di tengah situasi COVID hari ini? Karena banyak sekali masyarakat yang masih mengeluh penerapan PPKM ini tidak dibarengi dengan tanggung jawab negara, misalnya mensubsidi atau membantu usaha mikro. Kemudian banyak program-program yang dicanangkan oleh pemerintah, baik lewat PEN, dan sejumlah program pemulihan ekonomi nasional lain yang ternyata tidak sampai ke masyarakat. Bagaimana supaya para pahlawan kita tetap bisa hidup dalam melihat situasi tidak sesuainya antara apa yang dirancang dengan peristiwa di lapangan? Saya yakin Pak Kamru mengetahui kondisi ini. Jadi sebetulnya sejak April 2020 kita sudah merancang banyak sekali untuk menolong rakyat kita di bidang usaha kecil. Pertama, restrukturisasi kredit, pinjaman. Jadi kita minta OJK mengeluarkan peraturan tentang restrukturisasi kredit kepada semua nasabah, nasabah perbankan, nasabah leasing, ya perusahaan leasing, perusahaan pembiayaan dari Bank Buku 4 sampai BPR, kita minta semuanya OJK mengeluarkan peraturan supaya bisa menyangkut terselamatkan. Apa yang restrukturisasi? Pembayaran pokok dan bunga. Itu yang penting. Okay. Kemudian yang kedua, kita minta supaya Menteri Keuangan menempatkan pembiayaan dana segar di perbankan yang disebut dana PEN, pemulihan ekonomi nasional, yang bunganya single digit bisa dijangkau oleh pengusaha. Karena ada beberapa sektor, Bung Rahmat, waktu itu kami perkirakan akan tetap tumbuh selama pandemi. Misalnya pangan, ICT ya, digital ya, kemudian beberapa industri kesehatan. Nah, ini kan butuh working capital, modal kerja baru. Nah, itu kemudian kita minta Menteri Keuangan tempatkan uang supaya itu bisa membiayai. Itu. Kemudian KUR, kredit usaha rakyat, kita percepat dan perluas dari batas 50 juta menjadi 100 juta. Kemudian penjaminannya harus Askrindo dan Jamkrindo. Jangan lagi rakyat harus memiliki sertifikat hak milik atau mengganggukan BPKB-nya, mobil, motor, dan seterusnya baru bisa dapat KUR. Udah harus dihentikan. BUMN Askrindo, Jamkrindo harus di Menteri Keuangan tempatkan uang di situ, berikan penjaminan. Kedua, bunganya subsidi. Yang tadinya 12% harus jadi 6%. Pemerintah subsidi 6%. Jadi yang lending rate-nya sampai ke nasabah tinggal 6% per tahun.
Itu skema-skema yang sifatnya melalui sistem keuangan kita. Bantuan, kita menyetujui bantuan 2,4 juta BPUM. Bantuan pelaku usaha mikro yang 2,4 juta untuk 12 juta seluruh Indonesia yang diluncurkan, dibagikan oleh Presiden Jokowi. Tahun ini kita menyetujui lagi 1,2 juta per orang untuk BPUM. Itu sifatnya bantuan. Kemudian alokasi anggaran prakerja, perluasan PKH, kemudian pembebasan tarif listrik 450 PA yang tahun lalu. Dan pelanggan diskon 50%, pelanggan 900 PA. Semua tahun lalu dan tahun ini kembali diskon lagi setelah PPKM darurat diterapkan. Itu semuanya bagian daripada kebijakan fiskal kita yang kita rumuskan di Komisi 11 bersama Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK dalam rangka membackup arah kebijakan penyelamatan sistem ekonomi kita, termasuk usaha kecil dan mikro. Begitu, Bung Rahmat. Oke, ini sebelum dari satu yang terakhir, Pak Abdul. Kami juga melakukan riset, hasil riset kami untuk konteks misalnya skala mikro di Makassar. Dari, kalau kami temanya itu pandeminomics, ini hampir ada hubungannya dengan Covidonomics. Hasil riset kami, faktanya banyak sekali masyarakat, mayoritas kita 58-68% masyarakat di konteks Kota Makassar itu terefek dari pandemi ini, yang menyebabkan purchasing power atau daya beli masyarakat itu turun. Nah, masalahnya daya beli yang turun itu berefek pada belanja keluarga. Belanja keluarga yang terdampak adalah konsumsi makanan. Konsumsi makanan. Konsumsi makanan ini kemudian menyebabkan banyaknya peristiwa malnutrisi yang bisa terjadi di masyarakat. Kenapa? Karena dari daya beli mereka yang melemah, mereka mengurangi jatah makanannya, utamanya makanan yang menjadi sumber nutrisi. Padahal ini berkorelasi tadi dengan apa yang Pak Kamdo bilang, perspektif kesehatan yang kita ajukan menjadi garda terdepan. Nah, bagaimana Kak Kamdo sendiri melihat dalam konteks Covidonomics ini sendiri dari buku ini? Silakan. Jadi, Bung Rahmat, di dalam buku ini kita meminta banyak pandangan tokoh, termasuk beberapa pengambil kebijakan. Jadi harus diakui, karena pembatasan sosial itulah kemudian menurunkan daya beli. Karena demand side tidak terbuka, maka supply side juga terganggu. Sektor produksi juga akhirnya terganggu. Putra-putri kita, karyawan, pekerja, buruh, yang industri akhirnya dirumahkan. Itu udah mata rantai yang tidak terpisahkan yang terjadi 1,5 tahun ini. Impact-nya 4 kuartal kita minus pertumbuhan ekonomi. Artinya Indonesia resmi masuk dalam resesi waktu itu. Resesi itu artinya negara keadaannya sulit, rakyat juga sulit. Jadi dua-duanya lagi sulit. Nah, karena itu kita coba pompa melalui APBN. Karena nggak mungkin dari investasi, Bung Rahmat. Jadi melalui APBN kita gelontorkan dana pinjaman ke daerah. Misalnya Sulawesi Selatan itu dapat pinjaman daerah itu kalau tidak salah 1,3 triliun. Supaya jangan diputar di SBI atau disimpan di pasar uang gitu, tapi harus diserap melalui sektor real. Karena itu percepatan penyerapan anggaran APBN itu penting sekali, karena itu bagian daripada upaya untuk memompa daya beli. Itu karena hanya itu yang relatif terjamin saat itu. Kalau sektor yang lain agak berat sekali, tapi kita bersyukur di wilayah Sulawesi, Maluku, Papua itu adalah wilayah yang paling cepat tumbuh di tahun ini. Jadi hampir semuanya sudah positif. Karena ada sektor industri pengolahannya, Bung Rahmat. Jadi sektor industri pengolahan yang komoditasnya minerba itu yang menolong. Nah, jadi walaupun spending dari APBD-nya masih rendah, belum tergolong belanja yang tinggi di kuartal pertama, tapi ekonominya sudah tumbuh positif. Nah, ini lebih baik dari pertumbuhan ekonomi nasional. Karena
Tadi itu ada industri pengolahan lokal yang kemudian menopang daya beli. Nah, itu trennya di kuartal pertama 2021 sudah membaik. Begitu. Sulawesi, Maluku, Papua Iya, tertopang iya. sekali sama industri nikel, Betul, seperti yang betul. ada yang Iya, IMIP dan beberapa wilayah lain. Itu betul sekali. menarik. Ternyata daya serap itu juga belum berjalan di Iya, tingkatan pemerintah daerah. Rata-rata di bawah 10% kan. Ini kondisi fakta realitasnya, sehingga itu agak sulit untuk mendorong ekonomi masyarakat. Tapi saya senang sekali kita bisa diskusi sama anggota parlemen kita, Lepale kita, yang sudah mewakili gagasan-gagasan yang luar biasa. Beliau mampu menjelaskan tentang skema persoalan ini dan tentu saja dengan cerita, walaupun saya belum dapat bukunya. Setelah ini saya akan ke media, saya akan cari bukunya, dan saya mengajak semua teman-teman, ayo kita beli, kita cari buku beliau, Lepale Covidnomics. Ini bisa menjadi bacaan kita untuk menjadi memori kolektif. Kata Herbert Marcuse, ini kita selalu, bangsa yang besar selalu membutuh memori kolektif yang tertulis. Dan seorang Campbell Samad sudah membangun memori kolektif publik, melakukan proses perekaman memori publik lewat Lepale Covidnomics. Terakhir, Kak Campbell, apa kira-kira pesan inspiratif bagi kita semua, bagi masyarakat Indonesia yang mungkin sedang mengalami PPKM level 4 kayak ayam geprek ini? Kira-kira Kak Campbell apa ya? jadi apa yang kami lakukan sebetulnya adalah tindakan kecil yang kami harapkan bisa bermakna untuk membangun institusional memori. Jadi membangun sebuah peradaban bangsa dalam aspek kesejarahan kehidupan kita, maka kita perlu memperkuat institusi memori kita. Karena itulah sebetulnya kenapa Soekarno selalu berpesan, jas merah, jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Karena setiap masa ada pemimpinnya, dan setiap pemimpin ada masanya. Di tengah PPKM level 4 ini, memang kita masih dituntut untuk bersabar. Saya yakin dan percaya, kalau kita konsisten mempercepat proses vaksinasi, supaya rakyat kita bisa mencapai 70% yang tervaksin, kemudian kita bisa membatasi diri untuk mencegah mutasi varian ini, maka keterisian rumah sakit menjadi seimbang, posisi normal 65-70%, maka saya yakin Indonesia bisa bangkit. Tetapi berdasarkan pengalaman-pengalaman sejarah, Indonesia adalah bangsa besar, bangsa pejuang, negeri para pemberani, sudah biasa menghadapi tantangan dan insya Allah bisa melewati masa-masa sulit ini. Saya pun ingin berpesan kepada generasi muda, Bung Rahmat, optimislah selalu. Yakin usaha sampai, di balik kesulitan akan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra. Dan kita harus punya keyakinan apa yang kita sedang alami ini bisa kita lewati. La yukallifullaha nafsan illa usaha. Itulah pesan saya. Mudah-mudahan kehadiran buku ini memberikan makna dalam kehidupan kita di masa-masa mendatang. Terima kasih, Bung Rahmat. Terima kasih, Kak Campbell. Makasih banyak, luar biasa.